Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang diet menurunkan berat badan ataupun yang sedang cari-cari informasi diet, pernah tidak mendengar informasi tentang diet rendah karbohidrat ataupun no karbo ya, paling populer itu no karbo. Nah, bagaimana tentang diet no karbo? Apa pernah mencobanya? Bagaimana rasanya? Atau hanya dengar-dengar dari orang yang sudah menjalankan diet no karbo? Ya, bagaimana ceritanya? Silakan tulis di komentar ya. Pada video kali ini kita akan membahas apa yang terjadi pada tubuh kita ya jika kita mengurangi karbohidrat ataupun tidak ada karbohidrat ya ketika sedang menjalani diet. Yang belum tahu tentang diet no karbo, saya jelaskan sedikit ya. Jadi diet no karbohidrat ini ya, itu pola makannya dengan cara menghindari makanan yang karbohidrat tinggi ya. Jadi dia menghindari, ya mengurangi. Tujuannya itu supaya menurunkan berat badannya lebih mudah ataupun lebih cepat. Padahal karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh kita. Nah, kalau seandainya teman-teman melakukan diet no karbo ya, mendadak ya tubuh kita otomatis akan kaget karena tidak terbiasa. Biasanya karbohidrat masuk ya, diolah oleh tubuh kita, dipakai energinya. Kemudian teman-teman melakukan diet yang mendadak, tiba-tiba tidak ada karbohidrat sama sekali yang masuk ataupun minim sekali karbohidrat yang masuk. Ya otomatis tubuh kita akan kebingungan. Loh, ini kok nggak ada sumber energi yang seperti biasa nih. Nah, pasti akan timbul efek-efek ataupun dampak yang bisa dirasakan. Tentu dampak-dampak tersebut ya memang secara garis besar tidak baik untuk kesehatan teman-teman ya, karena bisa mengganggu ataupun mengurangi ya kenyamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada 5 dampak yang terjadi pada tubuh teman-teman kalau seandainya kekurangan karbohidrat. Di antaranya yang pertama, berat badan akan turun. Nah, saat tubuh kekurangan karbohidrat ataupun tidak ada sama sekali karbohidrat yang masuk, ya otomatis berat badan teman-teman akan turun. Dok, kan tujuan diet kan memang untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi benar dong diet no karbo itu bisa membantu menurunkan berat badan. Benar kalau ditanya menurunkan berat badan. Tapi gimana sih prosesnya? Nah, biasanya ketika teman-teman melakukan diet no karbo ya, tanpa ada karbohidrat ataupun bahkan minim karbohidrat yang masuk, ya memang berat badan akan turun. Tetapi itu tidak semata-mata yang hilang hanya lemak. Berat air tubuh akan hilang. Kemudian juga massa otot juga akan hilang. Ya memang lemak juga akan ikut hilang. Nah, tetapi bagaimana dampaknya ya teman-teman akan merasa tidak nyaman ya, tidak sehat. Ya karena dampaknya yang hilang bukan lemak saja. Kalau teman-teman melakukan diet no karbo, memang penurunan berat badannya itu akan terasa lebih cepat, ya, lebih mudah lah. Kebanyakan orang mengatakan seperti itu, ya karena berat airnya ikut berkurang. Nah, tetapi ketika makan kembali normal, ya berat air kembali seperti semula, ya berat badan akan tambah lagi. Tetapi otot yang sudah ikut mengecil, ya itu akan sulit untuk mengembalikannya. Efeknya apa dok? Ya kalau seandainya pola makan kembali seperti semula lagi, ya berat badan bisa melebihi berat badan sebelum diet. Ya, coba saja. Yang kedua, rentang sakit. Nah, jadi tubuh teman-teman akan cenderung mudah sakit ya, karena ketika teman-teman membatasi karbohidrat ataupun tidak ada karbohidrat sama sekali, ya daya tahan tubuh teman-teman akan menurun karena kekurangan gizi ataupun nutrisi tadi. Ketika daya tahan tubuh menurun, ya otomatis teman-teman akan mudah sakit, ya misalkan flu ya, diare, batuk, ataupun demam, ya kemudian juga bisa menimbulkan teman-teman merasa lemas, lesu, ya, letih, ya pusing, ya, mual, ya banyak yang
bisa terjadi. Karena tubuh kita itu memang tidak bisa kekurangan zat gizi satupun ya, mulai dari karbohidrat, protein, ya, lemak baik, vitamin, mineral. Ya, sebaiknya dalam melakukan diet ya penuhi kebutuhan gizi tersebut supaya dietnya sehat. Nah, tetapi ketika teman-teman melakukan diet, tetapi badan jadi sakit, mudah sakit, ataupun bahkan aktivitas sehari-hari pun menjadi susah, ya, terganggu, ya sudah melenceng dari tujuan diet. Tujuan diet kan kebanyakan menurunkan berat badan supaya berpenampilan menarik dan juga lebih sehat. Nah, kalau jadi sakit-sakitan ya percuma ya, itu tidak baik. Yang ketiga, mudah terkena sakit jantung dan diabetes. Nah, ketika orang menjalani diet no karbo ataupun membatasi karbohidrat sama sekali, biasanya orang akan meningkatkan jumlah asupan lemak. Kalau asupan lemak terlalu banyak, apalagi lemaknya lemak yang tidak sehat, ya tentu ini akan meningkatkan risiko terkena diabetes, ya, kemudian juga sakit jantung, ya, gangguan pembuluh darah, ya, banyak sekali. Nah, jadi jangan sampai ya teman-teman menjalani diet no karbo meningkatkan asupan lemak, apalagi sudah di usia tua, ya harus hati-hati karena resikonya juga akan semakin meningkat. Biasanya orang melakukan diet karbo ini ya memang meningkatkan asupan lemak supaya kenyangnya dapat ya. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan perut ya, mengganti karbohidrat tadi ya pasti jumlah makanan yang lain itu ditingkatkan. Yang keempat, menyebabkan letih, lemah, dan lesu. Nah, karbohidrat dibatasi, karbohidrat sebagai sumber energi. Kalau seandainya teman-teman membatasinya, dihilangkan sama sekali karbohidrat, otomatis ya tubuh akan kekurangan energi. Ya dampaknya itu tadi ya, daya tahan tubuh akan menurun, ya kemudian tenaganya akan berkurang. Nah, itulah kenapa orang yang melakukan diet tersebut merasa lemah, ya, lesu, letih. Nah, karena itu tadi kekurangan karbohidrat. Nah, kemudian juga itu akan berpengaruh terhadap otot. Biasanya juga ototnya, kesehatan ototnya juga akan menurun. Kalau teman-teman mengalami hal itu semua, ya otomatis dalam melakukan kegiatan sehari-hari akan merasa terganggu sekali, tidak nyaman, ya bawaannya ingin tidur saja. Coba perhatikan orang yang melakukan diet yang rendah karbohidrat pasti lesu, mau ngapa-ngapain males. Kemudian juga berpikir, wah ini enak istirahat aja lah, enak tidur aja lah. Nah, seperti itu. Yang kelima, gangguan berpikir. Nah, orang yang melakukan diet rendah karbohidrat ataupun tanpa karbohidrat sama sekali, ya ini akan mengalami gangguan berpikir ya. Kenapa? Ya karena karbohidrat juga memberikan nutrisi ke otak. Ya, kalau seandainya kekurangan nutrisi otak kita, ya itu akan menyebabkan gangguan berpikir. Mulai gagal fokus, ya konsentrasi berkurang, mudah ngantuk, kemudian juga bisa memberikan tekanan ya, sampai kadang-kadang ada yang depresi ya, ataupun stres ya, karena karbohidrat tidak ada sama sekali ataupun minim. Intinya otak jadi kurang tenang, kurang sehat seperti itu. Dan juga karena tadi ya asupan karbohidrat berkurang, biasanya orang-orang yang melakukan diet ini ya emosinya agak labil ya, ada gangguan mood lah pokoknya seperti itu. Muncullah pertanyaan, sebenarnya diet no karbo ini boleh atau tidak? Ya, kalau diet no karbo ini ya sebenarnya kalau seandainya teman-teman memangkas karbohidrat sama sekali ya, mengganti protein ataupun lemak, ya itu memang tidak disarankan dipakai dalam jangka panjang. Kalau seandainya teman-teman mengganti lemak ya, protein tanpa karbohidrat, ya itu bisa meningkatkan resiko-resiko yang saya sebutkan tadi. Selain itu juga kalau seandainya teman-teman melakukan diet no karbo ini, ya saya jelaskan tadi ya, massa otot bisa ikut mengecil ya. Kemudian juga bukan hanya lemak yang hilang ya, berat air, massa otot tadi. Nah, ini akan sangat disayangkan sekali. Padahal tujuan diet kan itu untuk menurunkan berat badan, tapi yang hilang harusnya hanya lemak. Dibandingkan dengan membatasi karbohidrat ya sampai tidak ada sama sekali, lebih baik dikurangi porsinya, porsi hariannya dikurangi ya, membatasi asupan karbohidrat ya, karbohidratnya bisa juga diganti menjadi karbohidrat kompleks, kemudian tetap ada protein ya, lemak sehat, vitamin dan mineral. Nah, jadi itu akan lebih baik lagi dalam menjalankan diet.
Nah, misalkan teman-teman mengkonsumsi menu-menu tersebut ya sesuai dengan menu diet yang sedang teman-teman jalani. Misalkan teman-teman telah menghitung kebutuhan kalori hariannya, tubuh teman-teman sendiri misalkan 2000 ya, konsumsi 1500 per harinya, dan lakukanlah olahraga supaya dietnya menjadi lebih fleksibel, lebih enak ya, tidak diet yang ketat. Ingat teman-teman, berat badan teman-teman tidak akan bertambah hanya dalam waktu satu malam. Misalkan dulu teman-teman kan waktu zaman 5 tahun yang lalu ataupun 6 tahun yang lalu ya, mungkin berat badannya tidak seperti sekarang, ada yang ideal. Nah, sekarang sudah tidak ideal lagi. Nah, itu kan butuh proses gemuknya ya, butuh perjalanan. Nah, begitu juga dalam menurunkan berat badan, tidak mungkin hanya dalam satu malam teman-teman bisa kurus ya, pasti butuh proses juga. Kemudian pilihlah karbohidratnya, itu karbohidrat kompleks yang seperti saya jelaskan tadi ya. Contohnya apa saja? Misalkan beras merah ya, kentang, ataupun gandum, ataupun biji-bijian. Nah, jadi pilihlah karbohidrat kompleks karena itu akan membuat teman-teman kenyang lebih lama ya, kalorinya lebih rendah, dan juga akan membuat teman-teman nyaman dalam melakukan penurunan berat badan. Jangan lupa juga konsumsi tinggi protein, lemaknya lemak sehat, vitamin dan mineral itu sangat penting ya, sayur, buah-buahan. Tetapi ketika teman-teman memang ada niatan untuk diet karbohidrat ataupun diet no karbo, rendah karbo ya, dan sejenisnya, nah sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter ataupun ke ahli gizi ya, supaya dietnya itu benar. Atau misalkan teman-teman sudah tahu tata cara diet no karbo ataupun diet rendah karbo yang benar, yaitu silakan saja. Tapi kalau belum tahu ya jangan sembarangan ya, takutnya nanti teman-teman malah drop. Kemudian setelah drop teman-teman begini, gak berhasil nih diet, susah nih diet rendah karbo, akhirnya kan balik lagi ke pola makan sebelumnya. Nah, ini berbahaya. Berbahayanya kenapa? Berat badan bisa melebihi berat badan teman-teman sebelum diet. Kebanyakan orang seperti itu. Kan seperti yang saya bilang, nggak usah diet, nanti kalau sudah berhenti diet malah berat badannya naik. Nah, karena itu tadi dietnya salah. Oke teman-teman, semoga terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini ada yang ditanyakan ya. Mungkin video ini bisa mewakili. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sukses diet. Sampai jumpa.